Raja lalu melihat Sania dan berkata, "Kamu..." Raja belum menyelesaikan perkataannya, namun Sania sudah beranjak pergi meninggalkan Raja. Raja kemudian berteriak sambil memukul dinding. Mustafa, Nadia, kenapa mereka selalu ada di antara aku dan Sania? Apa maksud dari semua ini, ya Allah? Mengapa engkau menguji pernikahanku dengan semua ini? Apa salahku?" Sania kemudian berlari masuk ke kamar Mustafa tanpa mengetuk pintu. Mustafa terlihat kaget karena Sania tidak pernah masuk ke kamarnya seorang diri. Mustafa lalu berkata dengan wajah yang tampak bingung, "Sania?" Sania mendekati Mustafa dan berkata, "Mustafa, jika Raja kesini dan bertanya sesuatu hal, aku mohon kamu jawab saja iya. Jika dia bertanya apa kamu mencintaiku, katakan saja iya, aku mohon." Mustafa semakin bingung. "Maksud kamu apa, Sania?" Sania kemudian mengulangi perkataannya dengan memohon. Mustafa masih bingung, tetapi tiba-tiba Raja datang membuka pintu dengan keras. Mustafa dan Sania begitu kaget. Sania kemudian melihat ke Mustafa sambil memberi kode memohon. Raja kemudian mendekati Mustafa dan berkata, "Tolong beri aku jawaban atas semua ini." Mustafa melirik Sania yang berada di belakang Raja. Sania mengangkat dan menyatukan kedua tangannya. Mustafa dengan gugup berkata, "Raja, aku..." Raja berkata, "Jadi benar apa yang dikatakan Sania padaku?" Lagi-lagi Mustafa melirik Sania. Sania mengangguk pada Mustafa. Tanpa dia sadari, Mustafa pun mengangguk. Raja kemudian mengepalkan kedua tangannya dan pergi meninggalkan mereka tanpa berkata apapun. Mustafa lalu memukul keningnya dan berkata, "Oh my God." Lalu Mustafa berusaha mengejarnya dan terus memanggil Raja. "Raja, Raja tunggu. Ini salah paham." Ya ampun, ngapain juga tadi ikut mengangguk. Raja melaju pergi dengan mobilnya, sedangkan Mustafa kembali ke kamarnya. Di sana Sania sedang duduk di tepi kasurnya sambil menangis. Mustafa lalu berkata, "Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba kamu datang ke sini memintaku mengatakan hal yang aneh seperti itu?" Sania kemudian menceritakan apa yang pernah disampaikan Raja kepadanya tentang Nadia yang menjebaknya. Dia pun menceritakan tentang apa yang dikatakan Nadia padanya kemarin. Lalu Mustafa berkata, "Dan kamu lebih percaya kepada Nadia daripada Raja suamimu?" Sania berkata sambil terus menangis. "Saat ini Nadia sedang hamil dan itu adalah anak Raja. Aku bisa merasakan apa yang dirasakan Nadia. Aku tidak tega melihat dia harus mengandung dan melahirkan anak seorang diri. Raja harus bertanggung jawab atas perbuatannya, Mustafa." Mustafa kembali bertanya, "Kamu yakin itu anak Raja? Kalau kamu yakin, apa buktinya kalau Nadia mengandung anak Raja?" Sania lalu terlihat bingung. Mustafa kembali berkata, "Kamu tidak mengenal siapa Nadia. Dia itu wanita yang sangat licik." Lalu Sania berkata, "Tetapi kemarin dia mengatakan semuanya sambil menangis. Bahkan dia memiliki buktinya." Mustafa berkata, "Bukti apa, Sania?" Sania berkata sambil menangis, "Bukti video ketika mereka melakukan hubungan itu." Mustafa lagi-lagi bertanya, "Apa kamu melihatnya?" Sania berkata sambil menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku tidak sanggup melihatnya." Lalu Sania tertunduk kembali menangis.
Mustafa berkata, "Seharusnya kamu melihatnya bagaimana isi video itu. Aku tahu pasti sangat berat bagimu. Tapi dengan melihat video itu kamu bisa menilai sendiri siapa yang telah berbohong, Raja atau Nadia. Tapi aku tidak pernah meragukan cinta dan kesetiaan Raja padamu, Sania. Raja sangat mencintaimu. Dia hanya mencintaimu." Sania kembali menangis dan berkata, "Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang?" Mustafa berkata, "Sekarang Raja pasti sangat kecewa terhadap kita. Tapi semua sudah terjadi. Kita harus melakukan sesuatu." Sania menghapus air matanya dan berkata, "Apa yang harus kita lakukan?" Mustafa berkata, "Kita harus menemui Nadia dan melihat video itu. Kamu harus kuat, Sania. Aku yakin Raja tidak bersalah. Aku yakin Nadia telah menjebak Raja." Sania pun mengangguk. Sania lalu berkata, "Mustafa, maafkan aku telah masuk ke kamarmu tanpa seizinmu." Mustafa tersenyum dan berkata, "Iya, tidak apa-apa. Aku hanya kaget karena sebelumnya kamu tidak pernah ke kamarku sendirian. Biasanya kamu selalu datang bersama Raja." Setelah itu Sania kembali ke kamarnya. Dia menunggu Raja pulang di sofa panjang yang terletak di dekat jendela. Tetapi hingga larut malam Raja tak kunjung datang. Sampai akhirnya Sania tertidur di sofa itu. Keesokan harinya Sania terlihat bingung melihat dirinya tidur di sofa. Dia kemudian bangun dan melihat ke semua ruangan di kamarnya itu mencari Raja. Lalu dia pergi mengetuk pintu Mustafa. Saat Mustafa membuka pintunya, Mustafa nampak kaget. Kemudian dia melihat jam tangannya yang menunjukkan jam 4.30 subuh. Mustafa berkata, "Ada apa, Sania?" Dengan wajah cemas Sania berkata, "Raja belum kembali, Mustafa. Aku sangat khawatir. Bisakah kita pergi mencarinya?" Mustafa berkata, "Bisa, Sania. Aku sholat subuh dulu ya." Setelah sholat subuh, Mustafa dan Sania pergi mencari Raja. Setelah mengelilingi semua tempat, mereka belum juga menemukan Raja. Dari semalam pun teleponnya tidak bisa dihubungi. Sania semakin cemas. Dia menyesal dengan apa yang sudah dia katakan pada Raja suaminya. Saat mereka berniat kembali ke rumah, mereka melihat Nadia di depan rumah mereka. Mustafa lalu berkata, "Sepertinya itu Nadia." Sania membenarkan perkataan Mustafa. "Iya, itu Nadia. Sedang apa dia di sini?" Mustafa berkata, "Cepat temui dia, Sania, sebelum dia masuk menemui ibu dan yang lainnya." Sania pun keluar dari mobil. Saat hendak menutup pintu mobilnya, Mustafa berkata, "Sania, tunggu. Cobalah kamu melihat video itu dan kirimkan ke aku. Kamu hafal nomorku kan?" Sania mengangguk dan pergi menemui Nadia yang hendak membuka pintu pagar. Sania memanggil Nadia. "Nadia!" Nadia terlihat kaget, lalu tersenyum melihat Sania yang berada di hadapannya. Sania berkata, "Ada apa, Nadia?" Nadia berkata, "Aku mau bertemu Raja." Sania terlihat kaget. Meski perasaannya hancur, tapi dia berusaha kuat. Sania kemudian berkata, "Raja tidak ada di rumah." Nadia berkata, "Benarkah? Lalu dia ada di mana sekarang?" Sania tidak mungkin mengatakan kalau dia juga tidak tahu Raja ada di mana. Lalu dia berkata,
Raja sedang keluar kota untuk keperluan bisnis. Nadia berkata, "Baiklah, jika dia sudah kembali katakan padanya untuk segera menemuiku." Sania terlihat menahan emosinya lalu dia berkata, "Nadia, bolehkah aku melihat video yang ingin kamu tunjukkan padaku itu?" Nadia tersenyum dan berkata, "Kamu yakin mau melihatnya?" Sania berkata, "Iya, aku yakin." Kemudian Nadia memberikan handphone miliknya itu ke Sania. Baru beberapa detik Sania melihatnya. Sania menutup matanya lalu diam-diam Sania mengirim video itu ke Mustafa. Setelah dia yakin video itu terkirim, Sania pun menghapus pesan itu. Setelah itu Sania mengembalikan handphone milik Nadia. Lalu Nadia memeriksa apakah videonya itu masih ada, atau Sania hapus juga sama halnya yang dilakukan oleh Raja. Setelah dia melihat videonya masih ada, Nadia pun tersenyum melihat Sania dan pamit pulang. Saat Sania dan Mustafa kembali ke rumah, orang-orang terlihat sibuk di dapur. Mustafa dan Sania membuka video Raja dan Nadia di tempat yang tersembunyi. Mustafa berkata, "Kamu harus melihatnya, Sania. Pasti ada bukti yang bisa kita lihat di sini." Sania kemudian mengangguk. Mustafa memutar video itu. Terlihat di video itu Raja tidak sadarkan diri di atas kasur. Lalu Nadia mengambil kesempatan itu dengan memeluk dan mencium Raja. Sesekali Sania memejamkan matanya tak sanggup melihat suaminya dipeluk dan dicium oleh wanita lain. Mustafa pun tidak tega melihat Sania jika harus melihat video itu sampai habis. Mustafa menghentikan video itu lalu berkata, "Sania, kamu bisa melihat sendiri kan apa yang dilakukan Nadia pada Raja? Bahkan Raja sama sekali tidak bergerak. Nadia pasti sudah memberinya obat tidur ataupun sejenisnya, sampai Raja tidak sadarkan diri begitu." Sania teringat perkataan Raja malam itu tentang Nadia yang sudah menjebaknya. Sania kemudian menangis karena lebih percaya pada Nadia sehingga dia harus mengarang cerita tentang hubungannya dengan Mustafa. Sania berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan, Mustafa? Raja pasti sangat membenci kita. Mungkin saat ini dia sedang mempersiapkan perceraian kami." Mustafa berkata, "Kita bisa laporkan ini ke pihak berwajib, Sania." Sania berkata, "Apakah ini tidak berlebihan, Mustafa? Bagaimana jika anak yang dikandung Nadia itu benar anak Raja? Meskipun Raja tidak sadar melakukannya, bisa saja itu anak Raja kan?" Mustafa lalu tertawa dan berkata, "Ya, aku tidak tahu, Sania. Kan aku belum pernah tahu tentang hal itu. Tapi menurutku itu bukan anak Raja. Bisa saja Nadia hanya mengarang cerita tentang kehamilannya." Saat malam tiba, Sania masih termenung memikirkan keadaan Raja. Dia menangis dan berkata, "Raja, pulanglah. Aku sudah tahu semuanya. Seperti yang kamu katakan, wanita itu benar-benar licik. Dia tidak hanya menjebakmu, tapi dia juga menjebakku. Dan begitu mudahnya aku percaya padanya. Pulanglah, aku tidak bisa hidup tanpamu." Tiba-tiba lampu di kamar Sania padam. Sania terlihat kaget dan berkata, "Kenapa tiba-tiba mati lampu?" Sania kemudian beranjak mencari sesuatu. Ya ampun, di mana lampu cas yang biasa aku simpan di sini? Sania melihat ada sosok bayangan laki-laki di dalam kamarnya itu.
Laki-laki itu berdiri di dekat pintu seperti sedang melihatnya. Sania berkata, "Mustafa, apakah itu kamu?" Laki-laki itu tidak menjawab Sania. Sania kembali berkata, "Sandiwara kita sudah selesai, jadi kita tidak perlu lagi berpura-pura saling mencintai. Kita harus meminta maaf dan menjelaskan semuanya kepada Raja, bahwa apapun yang aku katakan tentang hubungan kita hanyalah karena aku merasa kasihan kepada Nadia. Semoga dia bisa mengerti dan memaafkan kita. Aku benar-benar sangat menyesal." Sania lalu duduk dan menangis. Tidak lama kemudian Sania menghapus air matanya, lalu dia kembali berdiri dan berkata, "Mustafa, apa kamu melihat lampu cas yang biasa aku simpan di atas lemari ini?" Laki-laki itu melangkah dan mendekatinya. Sania kembali berkata, "Kenapa kamu diam saja, Mustafa?" Laki-laki itu tiba-tiba memegang pinggang Sania dari belakang dengan kedua tangannya. Tentu hal itu membuat Sania terperanjak dan marah, lalu dia membalik badannya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan, Mustafa? Berani sekali kamu menyentuhku." Laki-laki itu kemudian menarik tubuh Sania hingga menyentuh badannya. Sania terdiam. Dia mencium aroma tubuh Raja lalu berkata, "Raja, apa ini kamu?" Laki-laki itu tidak mengatakan apapun, dan tiba-tiba lampu kembali menyala. Sania terlihat bahagia melihat Raja berdiri di hadapannya. Dia lalu memeluk Raja sambil menangis terharu. Raja membelai wajah Sania dan menciumnya. Setelah itu Raja berlari keluar. Sania mengejarnya dan berkata, "Raja, kamu mau kemana?" Tetapi Raja tidak menghiraukannya. Raja kemudian melaju dengan mobilnya. Sania yang melihat Raja bersikap seperti itu segera memanggil Mustafa. Raja datang menemui Nadia. Kemudian dia mengetuk pintu Nadia. Nadia terlihat bahagia melihat Raja berdiri di hadapannya. Namun apa yang dilakukan Raja padanya di luar dugaannya. Tanpa berkata apapun, Raja menarik tangan Nadia keluar dari rumah. Nadia kemudian berteriak, "Apa yang kamu lakukan, Raja? Lepaskan aku!" Raja tetap menarik tangan Nadia meski Nadia berusaha melepaskan tangannya. Nadia terus berteriak, "Sakit, Raja, tolong lepaskan aku, Raja. Apa yang kamu lakukan?" Raja tetap tidak menghiraukannya. Dia terus menarik Nadia yang terus berteriak, hingga akhirnya semua orang yang tinggal di sekitar rumah Nadia keluar melihat mereka. Semua datang dan berkata, "Ada apa ini? Kenapa wanita diperlakukan seperti itu?" Raja kemudian melepaskan Nadia dan menceritakan semua apa yang dilakukan Nadia kepadanya dan Sania. Nadia berusaha membela diri. Dia mengatakan ke semua orang bahwa Raja telah berbohong. Orang-orang yang berada di situ pun curiga terhadap Raja yang punya niat jahat pada Nadia. Raja kemudian masuk ke dalam rumah Nadia dan mengambil handphone milik Nadia yang berada di atas meja. Raja kemudian keluar dan menunjukkan video dirinya dan Nadia ke semua orang. Orang-orang yang melihat video itu terlihat sangat kaget. Wajah Raja memerah dan keringat mengalir di wajah dan lehernya. Lalu Raja berkata, "Lihat wanita ini.
Dia telah menjebakku dengan berpura-pura jatuh di depan mobilku. Lalu dia memintaku mengantarnya pulang dengan alasan kakinya sakit. Kalian lihat apa yang dia lakukan. Dia memberiku obat dan merekam perbuatan menjijikan itu. Dan saat ini, dia mengaku telah mengandung anakku. Dia tidak henti-hentinya terus berusaha merusak rumah tanggaku. Orang-orang yang mendengar hal itu terlihat sangat kaget, terlebih seorang pria yang berdiri di antara mereka, yaitu Bobby, suami Nadia, yang baru pulang dari luar kota. Air mata Bobby mengalir menyaksikan video istrinya dengan Raja. Tanpa sengaja Nadia melihat Bobby di antara orang-orang itu. Lalu Nadia berkata, "Bobby?" Semua orang pun melihat Bobby yang menatap Nadia dengan air mata yang membasahi wajahnya. Dia tidak menyangka istrinya melakukan itu. Nadia pun menangis menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba orang merasa sangat marah dan hendak menyeret Nadia ke jalanan. Namun Mustafa dan Sania yang baru datang dengan cepat mencegah mereka. Jangan lakukan itu." Orang-orang itu berkata dengan berapi-api, "Wanita seperti ini tidak boleh tinggal di sini. Dia hanya akan membawa sial di daerah kami." Sania memohon kepada mereka untuk tidak bertindak kasar kepada Nadia. "Tolong jangan bertindak kasar padanya. Wanita ini sedang hamil." Raja lalu berkata pada Sania, "Jadi kamu percaya kalau dia benar-benar hamil?" Nadia melihat Bobby lalu dia menangis dan berkata, "Aku benar-benar hamil, aku tidak berbohong. Tapi anak ini bukan anak raja. Anak ini adalah anak suamiku, Bobby." Nadia menunjuk Bobby yang masih berdiri di antara kerumunan orang-orang itu. Semua orang melihat Bobby. Sania dan Raja terlihat sangat kaget. Ternyata selama ini Nadia telah berbohong tentang perceraiannya dengan Bobby. Mendengar hal itu, Bobby menangis dan memeluk Nadia. Meski hatinya hancur karena perbuatan Nadia, tetapi perasaannya tidak tega melihat Nadia diperlakukan kasar. Terlebih dia tahu Nadia tengah mengandung anaknya. Sania dan Raja saling berpelukan. Mereka mengucap syukur akhirnya Nadia mengakui siapa anak yang dia kandung. Raja kemudian mencium kening istrinya yang begitu dia cintai itu. Nadia menangis di pelukan Bobby. Dia meminta maaf atas semua kesalahannya. Bobby tidak mengatakan apapun, hanya air mata bahagia dan sedih bercampur menjadi satu. Bobby dan Nadia meminta maaf kepada semua orang yang berada di situ, terlebih kepada Raja dan Sania. Entah terbuat dari apa hati Sania itu. Meski berulang kali Nadia berbuat jahat padanya, namun begitu mudah dan tulus memaafkan Nadia. Dia memeluk Nadia lalu berkata, "Berjanjilah padaku bahwa hal ini tidak akan terjadi lagi. Suamimu pria yang baik, meski dia tidak sempurna. Namun dia juga menerima ketidaksempurnaanmu, karena manusia tidak ada yang sempurna, Nadia." Nadia mengangguk lalu memeluk Sania dan berkata, "Terima kasih, Sania." Melihat sifat Sania yang begitu baik, lembut, dan pemaaf, Raja semakin sayang dan mencintai istrinya. Diam-diam Raja terus memandang Sania dan tersenyum melihat istrinya itu yang masih berpelukan dengan Nadia. Kerumunan orang sudah tidak ada lagi, tinggal Bobby, Nadia, Sania, dan Mustafa.
Melihat raja terus memandang Sania, Mustafa kemudian berkata di samping raja, "Semoga nasib malang gadis kampung itu berakhir sampai di sini saja. Aku cabut perkataanku saat kamu melamarnya dulu. Aku menyesal telah mengatakan hal itu." Mustafa teringat ketika raja melamar Sania. Dia pernah berkata, "Gadis itu sangat malang karena kehilangan orang tuanya ketika masih kecil, tetapi nasibnya akan semakin malang setelah menikah dengan raja." Beberapa minggu kemudian raja berkata kepada Sania, "Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan, sayang? Aku sangat penasaran." Sania lalu mengajak raja berkumpul bersama semua keluarganya di ruang tamu. Lalu orang-orang berkata, "Ada kejutan apa, Sania? Jangan membuat kami penasaran begitu." Sania tersenyum dan berkata, "Semua diharap bersabar." Lalu dia tersenyum. Tidak lama kemudian suara bel rumah berbunyi. Sania segera berlari membuka pintu. Setelah membuka separuh pintu itu, Sania berkata kepada semua orang, "Ini dia kejutan yang pertama." Semua orang melihat ke arah pintu. Di sana terlihat paman, bibi, dan seorang gadis yang begitu cantik dan manis berdiri di sana. Ibu raja dan saudari-saudarinya pergi menyambut mereka di pintu. Sementara raja sedang memperhatikan Mustafa yang terus memandang gadis itu di kursi sambil berkata, "Apa yang kamu lihat?" Tanpa melihat raja, Mustafa berkata, "Sedang mengagumi ciptaan Allah." Raja tak berhenti tersenyum melihat ekspresi Mustafa. Lalu semua orang kembali duduk di kursi. Melihat Mustafa terus memandang gadis itu, Sania berkata, "Ada apa, Mustafa? Apa kamu tidak mengenali dia?" Mustafa terlihat malu. Ketahuan Sania sedang memperhatikan gadis itu. Mustafa menggelengkan kepalanya yang berarti tidak. Sania dan raja tersenyum lalu Sania berkata, "Bagaimana mungkin kamu tidak mengenalinya? Dia kan sepupuku Lastri." Mustafa masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Sania. Bagaimana mungkin itu Lastri? Lastri kan gemuk, tetapi gadis ini terlihat sangat langsing, kata Mustafa dalam hati. Raja melirik Sania dan mengedipkan matanya lalu kembali melirik Mustafa yang masih melihat Lastri. Ternyata Raja dan Sania selama ini telah memotivasi Lastri untuk menurunkan berat badannya, dan itu berhasil. Ibu raja kemudian berkata, "Sania sayang, ini adalah kejutan yang pertama. Lalu apa kejutan yang kedua?" Sania tersenyum lalu dia mengambil sesuatu dari kantong bajunya. Sania kemudian menunjukkan itu kepada semuanya dan berkata, "Ini adalah karunia terindah dalam hidupku, setelah kalian semua yang menyayangiku." Raja berkata, "Apa itu sayang?" Sania melihat Raja dan berkata, "Kita akan menjadi seorang ayah dan ibu." Raja kaget dan berkata, "Maksud kamu, kamu hamil?" Sania mengangguk dan berkata, "Iya." Raja langsung memeluk Sania. Begitu juga ibu dan saudari-saudari Raja, termasuk Mustafa dan Lastri. Semua memeluk Sania penuh haru. Alhamdulillah, akhirnya setelah penantian selama setahun lebih dengan berbagai macam cobaan dalam rumah tangganya, Sania pun akhirnya hamil. Kebahagiaan mereka tak hanya sampai di situ. Pernikahan Mustafa dan Lastri pun berlangsung meriah.
Semua sahabat dan orang-orang terdekat datang memberikan doa restu, termasuk Bobby dan Nadia. Perut Nadia terlihat sudah semakin besar. Nadia tak henti-hentinya memeluk Sania. Mungkin karena masih merasa bersalah pada Sania. Namun Nadia selalu mendurungkan pandangannya ketika di hadapan raja.